Hai, Selamat datang di Hard Reset Info. Sekarang saya akan menunjukkan semua fitur kamera Realme 14T. Baiklah, mari kita mulai. Jadi di sini, seperti yang Anda lihat, kita memiliki aplikasi kamera. Dan mari kita mulai dengan mendemonstrasikan semua mode kamera kita. Jadi pertama-tama seperti yang Anda lihat di sini, kita memiliki mode malam. Ini hanyalah mode sederhana untuk perangkat apapun yang aktif hari ini. Jadi ada mode street, mode video, mode foto, mode potret untuk mengambil foto, potret, dan selfie tentu saja. Dan masih banyak lagi. Jadi di bagian lainnya kita punya mode pro. Dengan menggunakan mode pro kita bisa mengatur semua pengaturan kamera dan lensa sesuai keinginan kita. Misalnya seperti yang Anda lihat di sini kita bisa mengatur ISO. Kita bisa mengatur kecepatan rana. Kita juga bisa mengatur jadi kita bahkan bisa mengatur fokus, kan? Jadi ini benar-benar fitur yang sangat keren yang kita miliki di sini. Baiklah. Jadi kita lanjut. Di sini kita bahkan punya panorama resolusi tinggi. Dengan menggunakan resolusi tinggi, kita bisa mengambil foto dengan resolusi penuh. Jadi perangkat kita punya kamera utama 50 megapiksel dan dalam mode resolusi tinggi kita menggunakan semua 50 megapiksel kita untuk mengambil foto. Benar? Dingin. Jadi lanjutkan saja. Di sini kita punya mode film. Dalam mode film hanyalah mode pro tetapi untuk merekam video, oke? Jadi di sini kita bahkan dapat menyesuaikan ISO, kecepatan rana. Kita bahkan bisa menyesuaikan, mengaktifkan garis kisi untuk video, lampu kilat. Kita bisa mengatur fokus dan keseimbangan putih. Jadi di perangkat ini kamu tidak perlu lagi mengunduh dan membeli aplikasi Filmic Pro yang terpisah. Misalnya karena semua fungsi dan fitur canggih dari Filmic Pro sudah sepenuhnya terintegrasi dan tersedia langsung di aplikasi kamera utama bawaan kamu. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini seperti yang bisa kamu lihat kita punya mode potret. Dan di sini kita punya pemindai teks, tentu saja time lapse, slow motion, dual view video. Jadi dual view video adalah fitur yang benar-benar keren. Saya akan mendemonstrasikannya untuk Anda. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, kita punya hanya video ganda, kan? Jadi seperti yang Anda lihat, ini merekam video dari kamera utama dan pada saat yang sama juga merekam video dari kamera selfie. Ini fitur yang sangat keren dan saya ingin fitur ini ada di semua perangkat, tidak hanya di telepon pintar Realme. Oke, lanjutkan. Di sini kita punya mode potret. Dalam mode potret seperti yang Anda lihat di sini kita memiliki huruf F, benar? Dan apa arti huruf F itu? Dalam kasus kita. Jadi jika Anda mengklik tombol ini di sini kita memiliki kedalaman bidang, benar? Jadi F itu hanya aperture. Jadi di mode potret ini digunakan untuk mensimulasikan seberapa banyak latar belakang yang diburamkan. Ini hanya efek bokeh. Benar. Jadi misalnya untuk angka F yang lebih rendah seperti 1.4, itu berarti latar belakang lebih buram. Angka F yang lebih tinggi seperti misalnya 16, benar? Jadi artinya kurang kabur. Jadi ini cara untuk mengendalikan kekuatan keburaman dalam mode potret. Dingin. Dan di sini dalam mode potret dan normal kita memiliki retouch. Retouch itu hanya mode di mana Anda meretouch dan menghaluskan kulit dan melakukan penyesuaian kecantikan. Sejujurnya saya tidak suka mode ini tapi semua perangkat China punya mode ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tidak suka ketika saat kulitmu terlihat sangat artificial, tapi mungkin ada yang suka. Oke, jadi apa yang sebenarnya kita punya di sini? Di bagian paling atas layar kita, seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas di sini, kita punya icon Google Lenses yang sangat berguna ini. Dan apa itu Google Lenses? Jadi Google Lenses adalah fitur yang sangat keren untuk memindai sesuatu. Misalnya saya bisa memindai. Mari kita coba memindai remote saya. Jika saya memindai remote saya ingin mendemonstrasikannya kepada kalian. Sayangnya, koneksi internet saya sangat buruk.
Seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas gambarnya dengan detail menunjukkan sebuah remote Sony yang secara khusus dirancang untuk digunakan dengan camcorder Sony DVD Handycam. Benar kan? Itu benar sekali. Dan di sini seperti yang bisa kamu lihat, saya bahkan bisa menemukan tautan untuk eBay untuk langsung membelinya di situs web atau marketplace manapun. Jadi ini benar-benar fitur yang keren. Di sini kita bahkan bisa punya penerjemah. Misalnya saya bisa mengambil foto suatu teks dan secara otomatis akan menerjemahkannya ke dalam bahasa saya. Di sini kita punya pencarian pekerjaan rumah dan sangat keren untuk menggunakannya. Baiklah, bagus. Apa yang kita punya di sini? Di sini kita memiliki center dan seperti yang Anda lihat kita dapat mengaktifkan center. Kita dapat menonaktifkan center. Kita dapat mengaktifkan mode center otomatis. Tapi misalnya ketika kamu ingin mengambil selfie, kamu bahkan bisa mengaktifkan center tapi hanya di sini kan? Jadi klik saja dan jadi ini tidak tersembunyi di sini tapi langsung ada di layar utama kamu. Anda dapat mengaktifkan mode selalu MOA selalu aktif dan dalam mode selalu aktif seperti yang dapat Anda lihat ada beberapa tempat di layar Anda yang berwarna putih. Dan karena area putih ini mungkin ia menerangi wajah Anda saat Anda mengambil swafoto. Oke? Wah, keren. Bagaimana dengan pengaturan foto di sini? Jadi dalam terbuka pengaturan dan di sini kita juga memiliki beberapa fitur keren. Misalnya di sini kita punya tanda air. Kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan cap tanggal misalnya. Realme 14 Pro. Warna bingkai, palet warna custom. Tunggu. Warna bingkai kita bisa misalnya hitam. Kita dapat menonaktifkan palet warna, tetapi bingkai ini memiliki tanda air. Tetapi kita dapat mengaktifkan tanda air umum dan menambahkan misalnya model perangkat, tetapi saya tidak ingin menggunakan model perangkat. Saya ingin menggunakan tanggal dan waktu misalnya. Dan teks custom mungkin. Saya tidak ingin menggunakan teks custom. Saya hanya ingin menggunakan tanggal dan waktu biasa. Oke. Di sini kita bisa mengubah ukuran font, posisi. Kita bisa mengubah misalnya posisi ke kiri bawah. Oke. Sekarang terlihat lebih baik. Dan sekarang saat saya mengambil gambar ini seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas ada tanda air yang muncul di layar yaitu MMWWW. Jadi ini sebenarnya adalah cap tanggal yang secara otomatis ditambahkan pada setiap foto yang saya ambil yang sangat berguna dalam kasus saya untuk melacak kapan persisnya gambar ini diambil. Oke. Dingin. Pindah. Di sini kita punya bantuan komposisi. Jadi kita bisa mengaktifkan panduan leveler atau grid in. Misalnya suara Rana, kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan cerminkan swafoto, tambahkan teks lokasi, format. Bagaimana dengan format? Jadi di sini kita dapat mengaktifkan video efisiensi tinggi. Ini adalah modus HEVC. Tetapi Anda harus pahami bahwa tidak semua perangkat mendukung mode HEVC. Oke? Dan bahkan tidak ada editor video yang mendukung format ini. Anda perlu mengetahuinya. Tapi tentu saja itu hanya menghabiskan lebih sedikit ruang. Format ini dan video dalam format ini memiliki bitrate yang lebih baik. Oke. Pindah. Di sini kita punya metode pengambilan gambar, benar? Dan kami memiliki mode ketuk untuk menangkap dan memperlihatkan telapak tangan. Misalnya, jika Anda akan mengaktifkan ketuk untuk menangkap, Anda dapat mengeklik layar dan mengambil gambar dengan cara ini. Anda bahkan dapat melakukan ini menunjukkan telapak tangan Anda seperti yang Anda lihat. Anda dapat melakukannya sambil menunjukkan telapak tangan Anda. Misalnya, tunjukkan telapak tangan Anda ke kamera dan buatlah seperti ini. Tapi ini tidak berfungsi. Oke, saya tidak tahu kenapa ini tidak berfungsi. Mungkin karena pencahayaan di ruangan ini. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Oke, jadi mari kita lanjutkan. Di sini kita punya pemindaian kode QR. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini. Misalnya, ketika kita mengaktifkannya, kita bisa memindai kode QR apapun hanya dengan kamera kita tanpa aplikasi pihak ketiga dan ini sangat berguna. Tindakan tombol volume, Rana, peluncuran cepat.
peluncuran cepat adalah fitur yang sangat bagus. Aku pikir. Jadi ditekan 2 kali, salah satu tombol volume. Salah satu, tombol volume dengan layar. Wah, saat layar mati untuk membuka kamera. Jadi buka pengaturan. Di sini klik kamera, izinkan layar menyala. Kembali, aktifkan peluncuran cepat. Dan sekarang, seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas, saat layar perangkat ini dinonaktifkan sepenuhnya, kita cukup mengklik 2 kali tombol volume yang terletak di samping, dan dengan cara yang sangat mudah ini, kita akan secara otomatis membuka aplikasi kamera bawaan. Bagus. Jadi selanjutnya adalah pengaturan untuk foto. Bagaimana dengan video? Di sini kita punya resolusi 58 dan 720, 30 fps atau 60 fps. Kita bahkan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan center, tetapi di sini tentu saja senternya sungguhan. Di sini kita punya posisi yang pada dasarnya sama. Misalnya di sini kita punya tanda air dan bantuan komposisi yang sama, swafoto cermin. Jadi kita bisa mencerminkan swafoto atau tidak, suara rana. Jadi ini adalah menu pengaturan yang sama. Jadi satu hal yang sangat berbeda dan unik adalah di sini kita dapat dengan mudah mengubah resolusi tampilan dan frame rate per second (FPS) menggunakan pengaturan FPS yang jauh lebih tinggi dan optimal. Jadi FPS adalah bingkai per detik. Jadi dengan begini, dengan meningkatkan FPS, kita jadikan gambar lebih halus. Oke? Jadi saya rasa itu saja teman-teman. Saya pikir itu semua adalah fitur utama dari kamera. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi pertimbangkan untuk memberikan like dan subscribe ke channel kami. Dan tentu saja tinggalkan komentar di bawah video ini. Apakah kalian suka dengan ponsel ini atau tidak?